Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain, amma ba'du. Para sahabat pecinta Al-Quran dimakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini tema yang akan kita bahas yaitu tentang nama-nama Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci kita umat Islam yang diturunkan oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam kepada makhluk yang paling mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turun pada tanggal 17 di bulan Ramadan, yang dengannya Al-Quran menjadi petunjuk bagi kita sekalian. Di kesempatan ini kita akan mengenalkan beberapa nama-nama Al-Quran. Jadi selain Al-Quran sebagai nama kitab suci bagi kita, maka Al-Quran ini memiliki beberapa nama. Dan ini dijelaskan dalam beberapa ayat-ayat suci Al-Quran. Para sahabat pecinta Al-Quran dimakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nama Al-Quran adalah nama yang paling populer, paling biasa disebut, dan paling banyak disebut dalam Al-Quran. Sehingga dari zaman Rasulullah SAW, kitab tersebut lebih sering disebut sebagai Al-Quran. Al-Quran yang artinya secara bahasa adalah bacaan, dari kalimat qara'a yaqra'u Qur'anan. Kemudian ada nama Al-Quran yang lain. Pertama, misalnya Allah menyebut Al-Quran itu dengan nama Al-Kitab, seperti dijelaskan di awal-awal surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Yang artinya, inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi, makna dalam ayat ini Allah menyebut Al-Quran sebagai Al-Kitab. Dzalikal kitab. Inilah kitab, atau secara bahasa itulah kitab, karena dzalika bermakna sebagai isyarah menunjukkan sesuatu yang jauh, tetapi yang dimaksud adalah dzalikal kitab ay hadzal kitab, yaitu inilah kitab suci Al-Quran. Jadi dalam ayat ini Allah menyebut Al-Quran dengan nama Al-Kitab. Kemudian yang kedua, Al-Quran juga disebut oleh Allah sebagai Al-Huda. Nah, ini misalnya Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 185, ayat tentang kewajiban kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ternyata Al-Quran juga disebut dengan nama lain, yaitu Al-Huda. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan kepadanya, yaitu kitab suci Al-Quran. Kemudian disebut hudan linnas. Penjelasan daripada Al-Quran tersebut sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Hudan linnas. Maka Allah menyebut nama lain Al-Quran dalam ayat ini sebagai Al-Huda, yang artinya petunjuk. Kemudian
Berikutnya yang ketiga, Allah menyebut nama Al-Quran dengan Al-Furqan. Al-Furqan ini secara bahasa artinya adalah yang membedakan. Misalnya di dalam surah Al-Furqan ayat pertama, Allah menjelaskan, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, baik jin maupun manusia. Jadi makna Al-Quran di sini sebagai Al-Furqan, disebut dalam ayat ini adalah Al-Furqan. Dia Al-Quran sebagai Al-Furqan, yaitu yang membedakan antara yang hak dan yang batil, atau yang memisahkan. Nah, jadi fungsi Al-Quran nanti diantaranya dia yang membedakan mana kebenaran, mana kebatilan, mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal. Semua disebut dalam Al-Quran yang kemudian Allah menyebutnya dengan nama Al-Furqan. Kemudian berikutnya, nama Al-Quran adalah nama disebut dengan nama Asy-Syifa. Ya, maaf, Asy-Syifa. Asy-Syifa ini artinya obat. Ya, tentu yang dimaksud adalah dia menjadi obat hati, ya, obat batin kita dikala kita dalam keadaan gundah gulana. Maka salah satu yang dijelaskan oleh Rasulullah, di antara obat hati kita adalah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu setiap kali dibaca maka akan memberikan ketenangan. Inilah salah satu kemujizatan Al-Quran. Maka Allah menyebut Al-Quran ini dengan nama Asy-Syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dialah Allah yang menurunkan Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat, dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini Al-Quran Allah beri nama dengan Asy-Syifa. Kemudian berikutnya Allah memberi nama dengan nama Ar-Ruh. Ini termaktub di dalam surah Asy-Syu'ara misalnya, wa kadzalika awhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh, di mana wa kadzalika auhayna ilaika ruham. Ruh ini maknanya ar-ruh. Ar-ruh yang dimaksud di sini dalam ayat ke-52 surat Asy-Syu'ara ini tidak lain adalah Al-Qur'an itu. Ya. Kami menurunkan kepada engkau Al-Qur'an. Nah, ini maksudnya ruh itu. Nah, kemudian ayat berikutnya menjelaskan ma kunta tadrimal kitab walal iman. Allah menjelaskan bahwa engkau sebelumnya Muhammad tidak memahami, tidak mengerti apa itu kitab, apa itu iman. Sebelum kemudian Allah memberikan petunjuk kepada Rasulullah SAW. Ya, dan sesungguhnya engkau, kata Allah, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Engkau Muhammad sesungguhnya senantiasa berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna ayat ini bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah ada di dalam kesesatan. Kenapa? Karena sepanjang hidupnya beliau sudah disiapkan oleh Allah sebagai nabi terakhir, sebagai makhluk yang paling mulia. Sepanjang hidupnya maka dijaga oleh Allah dari sifat-sifat yang buruk. Kemudian berikutnya, Al-Quran juga memiliki nama Al-Haq. Misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 147, Al-Haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin.
Artinya bahwa al-haqqu, kebenaran, itu dari Tuhanmu. Maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang yang ragu. Ini khitab Allah kepada Rasulullah SAW. Bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang hak. Maka di dalam Al-Quran ini tidak ada keraguan sama sekali. Bahwa Al-Quran adalah sesuatu yang hak. Maka Al-Quran diberi nama oleh Allah Al-Haqqu. Nah ini. Kemudian berikutnya Al-Quran juga disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama Az-Zikr. Di dalam surah Al-Hijr ayat 9 Allah menyebut, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaga Al-Quran ini atau memelihara Al-Quran tersebut. Nah ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Al-Quran dalam ayat ini sebagai Az-Zikr. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra. Nah, Az-Zikr artinya dia sebagai sebuah pengingat, pemberi peringatan. Ya, Az-Zikr maknanya sesuatu yang bisa mengingatkan kita kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menurunkan Al-Quran sebagai Az-Zikr, kemudian kata Allah, kami yang akan menjaganya. Para sahabat sekalian, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada beberapa nama lain yang tidak bisa disebutkan saat ini, ya, karena waktu kita sangat terbatas tentunya. Insya Allah dalam kesempatan lain kita akan sebut beberapa nama Al-Quran atau beberapa nama-nama lain Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan tambahan ilmu pengetahuan untuk kita, ya, khusus terutama adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan semakin bertambah ilmu agama kita, maka akan semakin menambah kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.